firman Tuhan hari ini saya berikan judul yaitu cacat jasmani versus cacat rohani. Semua orang menginginkan secara fisik dia normal, tetapi yang paling mengerikan adalah tubuhnya sehat, tetapi dia punya masalah dengan rohnya. Dia cacat secara rohani. Dan itu bisa ditemukan termasuk dalam kehidupan orang-orang yang bergereja. Coba kita baca dalam Markus 10 ayat yang ke-46, saya bacakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bagi orang buta itu untuk bisa percaya sangatlah tidak mudah. Jauh lebih mudah percaya kalau kita sudah melihat. Makanya iman, kan ada yang bilang enak banget jadi orang Kristen ya, percaya aja langsung bisa diselamatkan. Percaya itu jauh lebih sulit tanpa melihat. Kalau saudara dijanjikan ada seorang pengusaha kaya raya, saudara sedang susah, tiba-tiba dia ngomong, kebetulan kita kenal nama pribadi tersebut, orang yang terkenal dalam deretan orang kaya di Indonesia. Lalu suatu kali ketemu di gereja, kita lagi susah, dipanggil, didoakan, lagi bergumul, tiba-tiba pendoanya, misalnya pendetanya tanya, "Ibu masalahnya apa?" "Pak, saya berhutang Pak, sulit untuk membayarnya dari kemampuan saya sulit, harus jual ini pun belum bisa." Tiba-tiba ada jemaat yang kita tahu dia kaya, dia panggil habis ibadah, "Ibu, nanti hari Senin datang ke kantor saya ya, nanti saya selesaikan." Ketika kita sudah lihat siapa yang berbicara dan kita tahu siapa dia, itu sangat mudah untuk percaya. Tapi ketika kita tidak lihat siapa yang berjanji untuk mempercayai perkataannya, tidak mudah untuk bisa percaya kalau kita tidak melihat. Makanya iman dalam kekristenan itu iman yang sebenarnya tidak mudah. Jadi kalau kita bisa percaya, Alkitab bilang itu anugerah, kasih karunia jika engkau bisa percaya kepada Yesus. Nah, Bartimeus, orang yang cacat secara jasmani, tidak bisa melihat, tetapi saya perhatikan cara Tuhan menyelamatkan banyak orang dan memakai seringkali dalam kebutaan. Yunus pada waktu disuruh untuk datang ke Niniwe, dia tidak mau. Lalu akhirnya setelah dia dibuang, dia masuk ke dalam ikan yang besar. Dia tidak bisa melihat segala sesuatu dalam kebutaannya, walaupun matanya secara fisik tidak buta, tapi dia tidak berdaya. Di situ akhirnya dia menyerah. Paulus, ketika dibikin Tuhan buta, akhirnya dia menyerah. Kadang-kadang kita harus dibikin Tuhan tidak berdaya dulu, baru kita bisa menyerah. Tapi saya yakin tidak harus seperti itu. Ada masanya Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kelimpahan, Tuhan memberikan keberhasilan. Kita tahu diri, kita sadar bahwa ini bukan karena saya. Kok saya bisa sukses dalam masa-masa yang sukar? Ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang pendapatannya, omsetnya menurun. Tapi kok saya kok ngalami begitu banyak pertolongan? Ada orang hatinya luluh karena kebaikan. Tidak semua orang harus mengalami kebutaan, mengalami kesulitan, mengalami hal-hal yang sulit dulu baru menyerah. Nah, Bartimeus dalam kebutaannya dia mengalami bagaimana Tuhan melawat dia. Coba kita lihat. Hal yang pertama kita pelajari dari pengalaman seorang yang bernama Bartimeus, ayat yang ke-46. Dikatakan demikian, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko,
Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Orang itu buta, tapi dia duduk di pinggir jalan. Ada orang yang memang mentalitasnya mentalitas pemalas. Dikasih otak, dikasih kepintaran, tapi memang malas. Dan itu bicara tentang mentalitas. Kalau Bapak Ibu dibesarkan dengan pola pikir pemalas, biasanya akan menghasilkan keturunan yang pemalas. Kalau misalnya bapaknya malas-malasan, tidak mau bekerja, biasanya anaknya akan mencontek kehidupan papanya. Apa yang dia lihat, Alkitab bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ada banyak orang-orang yang punya kapasitas, dia berprestasi di dalam akademik, tetapi tidak berhasil. Kenapa? Karena ini bicara mentalitas. Tetapi Bartimeus, dia menjadi pengemis karena memang dia buta. Dia sulit untuk bekerja yang lain. Dan pada waktu itu, dia mengambil posisi duduk di pinggir jalan. Artinya, dia tahu tempat yang strategisnya, dia gunakan pikirannya, dia gunakan otaknya untuk bagaimana dia bisa mendapatkan makan. Jadi, hal yang kita bisa dapatkan pelajaran dari seorang Bartimeus, maaf, dia belum dilawat Tuhan. Dia belum mengalami pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan. Dia menggunakan segala kemampuannya, dia cari posisi yang tepat. Jadi hari ini pun, kalau saudara sedang mengalami pergumulan, saya dengar dari banyak orang, banyak, bukan cuma satu dua, yang bilang, puji Tuhan, dalam masa-masa ini Tuhan bikin saya terobosan-terobosan. Ada yang juga bilang, dia puji Tuhan, usahanya dan mengalami penurunan, tapi dia berpikir, dia melihat ada banyak contoh orang-orang yang mendapatkan peluang dalam masa sukar. Dan dia juga berpikir bagaimana caranya saya juga bisa mendapatkan. Padahal usahanya dia tetap baik, tetapi dia berpikir bagaimana bisa dapat kesempatan dalam masa yang sukar ini. Jadi kalau kita pun mengalami hal yang sama, kalau kita sadar roh yang sama ada dalam diri kita, harusnya kita berpikir kreatif. Bagaimana caranya mengambil peluang dalam masa yang sukar. Karena ada orang yang menyerah. Ada orang yang bilang memang susah. Bukan cuma saya, banyak orang menjerit. Bukan cuma di Indonesia, banyak orang. Ingat, ada orang yang berpikir seperti itu, tapi ada orang yang kalau dia sadar dalam dirinya ada roh Tuhan, dia juga bisa menggunakan pikirannya karena roh Tuhan. Kalau saudara terpanggil dalam dunia usaha, dalam dunia bisnis, saya yakin pengurapan Tuhan juga menyertai saudara dalam bidang itu. Itu juga bukan cuma menyertai pendeta yang berkhotbah, yang mendoakan orang. Tapi kalau saudara sadar panggilan saya bukan pendeta, kalau saya sebagai pengusaha, karyawan, atau sebagai apapun, pengurapan Tuhan juga pasti menyertai sehingga membuat kita bisa maksimal dalam panggilan kita masing-masing. Amen. Bartimeus, kalau boleh dibilang, dia belum dalam pengurapan Tuhan, dia belum dalam pengenalan Tuhan, tapi dia gunakan otaknya, pikirannya untuk dia bisa mendapatkan hasil. Kita banyak baca orang-orang yang di luar Tuhan, tetapi bisa memaksimalkan potensinya. Masakan kalau kita sudah di dalam Tuhan, kita tidak dipimpin oleh kuasa Tuhan yang membuat banyak ide dan hikmat bagi kita. Jadi hal yang pertama, kita pelajari dari Bartimeus tentang bagaimana dia menggunakan kapasitasnya, pikirannya dengan benar. Yang kedua, coba lihat ayat 47 dan 48. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Yang kedua, dia menggunakan pendengaran dan perkataannya dengan benar. Dalam sepanjang hari ketika dia duduk di pinggir jalan, pada waktu dia duduk, saya yakin waktu itu Yesus sedang viral. Ada banyak pengajar-pengajar di Israel yang pintar-pintar, kan orang Israel pintar. Tetapi dia sering dengar tentang Yesus. Hebatnya. Mungkin ada orang yang ngomong, gila ya, dia ngajar bikin kita nangis, bikin hati kita tersentuh. Dan saya yakin Yesus dalam pengurapan yang hebat membuat ada banyak orang terjamah. Kita lagi susah, tapi dengar dia ngomong kok langsung senang. Tapi bukan cuma ngomong dia, ada banyak orang alami mujizat. Dia dengar tentang pembicaraan itu, tidak ditulis di situ. Tapi saya yakin dalam
masa itu waktu dia duduk di pinggir jalan, dia mendengar tentang Yesus. Imannya bangkit. Mata kita bisa melihat pendeta khotbah. Mata kita bisa melihat bagaimana orang yang buta bisa disembuhkan, bagaimana orang yang tuli bisa mendengar. Tetapi sikap kita bisa berbeda dengan Bartimeus. Bartimeus yang pada waktu cuma mendengar. Lalu Alkitab katakan ketika didengarnya bahwa Yesus adalah orang, bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Dia menggunakan perkataan. Dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang menegur dia dengan kata lain, "Hei, diam." Tapi dia semakin keras. Artinya dia gunakan pendengaran dengan benar, tetapi dia juga gunakan perkataan. Saudara sadarkah, saudara, bahwa perkataan itu sangat efektif? Jadi ada banyak di antara kita kuasa-kuasa perkataan yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang orang katakan, itu bisa mempengaruhi kita. Waktu seorang yang bernama Bartimeus memanggil Yesus, tiba-tiba ada orang bilang, "Hei, diam." Ingat, ada banyak di antara kita bisa melemahkan orang ketika kita menakut-nakuti seseorang. Orang bilang, hati-hati loh, kalau begini-begini bisa begini loh. Ada banyak di antara kita akhirnya bukan jadi saksi Kristus, tapi jadi saksi atau agent daripada setan yang menebarkan ketakutan. Karena kalau sampai kita terlalu ketakutan, berarti roh yang bukan dari Tuhan sedang menguasai kita. Nah, seorang yang bernama Bartimeus, dia mendengar tentang Yesus, tetapi dia juga bertindak, dia berseru. Walaupun dilarang, dia tetap berteriak. Nah, ayat yang berikutnya, coba kita lihat ayat 49 dan ayat yang ke-50. Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Orang menegur dia, orang memanggil dia, tetapi satu hal, dia lebih tertuju kepada apa yang Yesus katakan. Orang bisa melarang dia, orang bisa mengintimidasi dia. Orang mungkin tidak membawa kabar sukacita. Orang menyampaikan, bilang, berdiri, kuatkan hatimu, dia memanggil engkau. Tetapi dia tetap tertuju kepada yang Yesus katakan. Hari ini saya yakin Alkitab berkata benar bahwa dunia semakin jahat. Kabar-kabar, berita-berita semakin menggemparkan. Ada lagunya, zaman sekarang berjagalah, ingat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berdirilah pada sabda Allah. Jangan-jangan lagunya dari ini, dari apa namanya, Bartimeus. Seorang bisa dengar berita-berita yang mengerikan, nanti begini, nanti begini. Tapi ingat, belajar fokus kepada Yesus. Yang berikut, ayat yang keempat, ayat yang ke-51 dikatakan demikian. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Waktu Yesus tanya, dia ngomong apa adanya. Banyak di antara kita kan jaim. Banyak di antara kita kan yang kepingin kelihatan baik, tetapi seringkali kita tidak jujur. Ketika Tuhan bertanya, ketika di gereja ini memberikan kesempatan, tuliskan formulir doa. Tadi saya senang walaupun tidak disebutkan kan namanya, ini etika, bersyukur ada yang lulus S3. Tapi saya juga bersyukur ada yang meminta doa saat ini saya sedang menghadapi kasus hukum. Artinya gini, saudara tidak usah sungkan, saudara berdoa sendiri aja, Tuhan bilang Tuhan dengar. Tapi kalau ada banyak yang mendoakan, kan kita percaya 2-3 orang berkumpul di situ Yesus hadir. Di banyak begini, mungkin ada yang doanya tidak serius, minta maaf. Mungkin ada yang tidak sungguh-sungguh. Tapi di antara yang banyak begini, ada juga waktu pendoa syafaat berdoa, ada yang bilang amin, yes, dalam nama Yesus. Jadi tidak usah jaim di depan Tuhan. Waktu Tuhan tanya sama Bartimeus, "Kau minta apa?" "Rabuni, supaya aku bisa melihat." Dia dengar, imannya bertumbuh, rohnya bergejolak untuk mendapatkan pengalaman seperti yang diceritakan. Tetapi waktu Tuhan punya momen untuk memberikan jawaban, ditanya kepada dia dan dia bilang, "Aku mau supaya aku sembuh." Dalam kesempatan ini saudara juga ambil dan terima, Tuhan, saya mau dapatkan sesuatu. Nggak usah jaim di depan Tuhan.
Walaupun di dalam hati kita udah letakkan dasar yang paling murni, yang paling suci dalam hati. Tuhan, aku minta segala sesuatu yang menurutku baik, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu ada dalam hati kita. Kalau kita minta sepertinya Tuhan dan jawab, hati kita udah siap. Karena kita siap yang Tuhan kehendaki itu yang terbaik. Tapi tidak usah sungkan untuk ngomong. Kalau tiba-tiba Yesus bilang, enggak, dan kau tetap buta, bisa aja kan? Tapi apa salahnya dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab persis seperti yang dia minta. Yang terakhir, kita lihat ayat yang ke-52. Yang pertama tadi belajar dari Bartimius, dia menggunakan pikirannya dengan benar. Dia duduk di pinggir jalan dan memiliki posisi yang tepat. Yang kedua, dia menggunakan pendengaran dan perkataannya dengan benar. Yang ketiga, dia menggunakan hatinya dengan benar. Ketika dia ditegur, dia tetap datang kepada Yesus, dia fokus kepada Yesus. Yang keempat, dia menggunakan kesempatan ketika Yesus bertanya, dia berseru, dia meminta. Yang terakhir, ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Tujuan akhir, ketika Tuhan melawat kita, memberkati kita, menyatakan mujizat, pasti untuk melayani Dia. Saya lihat orang ini tahu berterima kasih, orang ini tahu diri. Waktu Tuhan nyatakan sesuatu buat kita, sadari itu maksud Tuhan. Waktu saudara diangkat, saudara mengalami masalah apapun, biasanya kalau sedang mengalami proses hidup, biasanya ada maksud di balik itu, ada kemuliaan yang besar. Tetapi satu hal, kalaupun saudara diberkati, ngomong biasanya, Tuhan ini untuk apa? Supaya apa Tuhan memilih menyatakan mujizat padaku? Bartimius, dia pergi mengikuti Yesus, artinya dia tahu berterima